Halo guys, terima kasih sudah menyempatkan diri ke channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan bugar dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Gak usah berlama-lama, mari kita mulai cekidot. Nampak sosok mayat yang diceburkan ke air dan ada laki-laki tersakit-sakit disiksa sampai pergi ke alam lain. Laki-laki tersebut sudah tidak merasakan sakit lagi saat berada di alam yang dia merasa asing, namun tidak seorang pun yang menolongnya. Hanya sebuah foto dan alat kontrasepsi menjadi bekal di saku celananya. Dia merasa lelah dan capek setelah lama dia berada di gurun tandus itu. Telah berhari-hari, ia tidak menemukan apapun yang bisa menolongnya. Baru dia menyadari dia telah mati dan menyesali akan perbuatannya sebagai gigolo. Jadi seorang pria yang menjajakan diri kepada Tante Girang diduga pemeras uang dengan memanfaatkan rekaman yang bakal membocorkan para suami-suami mereka. Sungguh apak para korban berteman satu sama lain dan bersatu melenyapkan sang gigolo tersebut ke alam lain. Hingga saat tubuhnya jatuh, tiba-tiba saja seakan sinar matahari menelan tubuhnya, lalu membawa ke sebuah tempat, dan sampai sinar itu lenyap, dia melihat dirinya sudah berada di rumah sakit dan mendapati dirinya sudah merubah wujud menjadi cewek. Setelah sembuh, dia diantar pulang. Entah orang yang telah melihat identitasnya lalu mengantarnya sampai ke rumah. Walau masih nggak percaya dan sangat bingung, di sini kelihatannya si gigolo yang bernama Siwon belum saatnya mati nih guys. Krunya dibawa kembali ke dunia dan ditiupkan kembali ke tubuh wanita yang ditemukan dari pinggir sungai. Beruntung tubuh itu tidak jadi diotopsi karena hidup kembali. Setelah beberapa hari, seseorang yang kemarin membawa pulang dari rumah sakit itu datang lagi. Di setelah saat mereka pergi berdua, ada pria yang menelepon. Dia mengaku pria yang sering dikencani olehnya kalau dia kesepian. Apa ini? Sekarang posisinya terbalik. Ia menjadi tante-tante pekerja yang memiliki berondong. Laki-laki yang bernama Siwon yang menjelma menjadi cewek, yaitu bernama Inge Priscilia Luffy, ia coba bergaul, jajan di sekitar rumah. Kebetulan rumahnya nggak jauh dari sekitar kampus sekolah. Dia makan dengan tetangganya, namun ternyata ada yang memperhatikan. Inge menyadari cowok berondong di depannya bolak-balik melihat ke kolong meja. Karena mungkin dulu ia pernah seperti itu. Sang berondong jadi keselak dan muntah. Malam hari jadi tantangan Inge jelmaan Siwon keluar rumah, mencoba-coba sepatu hak tinggi, beradaptasi dengan tubuh ceweknya yang ingin tampil modis. Gak lama apa memang sudah waktunya, pas lagi berhenti di pinggir tembok, tiba-tiba mobil sedan berhenti. Keluar pria muda, lalu mendekati Inge. Pria muda itu mengangkat dan membawa Inge masuk ke mobil. Ia menyindir bahwa Inge bukan lagi ABG, tapi gadis yang telah berumur 35 tahun ke atas. Inge coba cari tahu siapa sih dirinya kepada pria muda tersebut. Dan ternyata ia adalah si Kyun, berondong simpanannya, yang pernah menelpon kemarin, yang bawa-bawa ginseng namun Inge tak kunjung pulang. Inge jadi menyesal menanyakan itu pada pria muda tersebut. Karena Inge adalah tante yang senang dengan berondong, di suatu hari si Kyun merasa tubuhnya gelisah tak menentu. Namun Inge yang memang gak mengerti, dia menganggap si Kyun bertingkah cabul. Merasakan gak siap kalau hal itu terbalik terjadi oleh dirinya. Benar, si Kyun mengikutin aja kemana Inge pergi. Karena si Kyun adalah berondong simpenan Inge, setiap deket merayu aja secara membabi buta. Bikin Inge jelmaan Siwon pun nyaris kemakan rayuan si Kyun. Karena tubuh Inge adalah tubuh tante yang senang dengan berondong. Nah kan repot kalau punya berondong kolokan kayak si Kyun.
Inge jelmaan Siwon yang merasa dirinya cowok tentu nggak mau bila sampai bersentuhan dengan laki-laki seperti Sekyun. Walau kerap kali dia bertahan dari godaan Sekyun, karena di mata Sekyun, Inge tante muda yang sangat cantik. Dan Sekyun sangat cinta terhadap Inge. Sampai-sampai saat Inge mengingat semuanya, kesalahan yang dulu saat jadi Siwon memang tidak termaafkan. Menjadi gigolo. Dan memasang tarif mahal, hingga buat dia terbunuh. Ini kesempatan kali kedua Inge melawan takdir. Ia pergi meninggalkan Sekyun, menyeberang kapal untuk raih kebebasannya. Namun saat telah di atas kapal dan joget untuk merayakannya, ia terjatuh. Itu pun kali kedua ada Brondong kemarin yang sigap menangkap tubuhnya. Saat Inge jelmaan Siwon hampir terjatuh ke laut. Akhirnya ia nggak jadi meneruskan perjalanan dan melapor kepada staf kapal guna menurunkannya di dermaga berikutnya. Sudah setengah tahun berlalu, Inge yang tinggal di luar kota bermimpi buruk tentang Sekyun Brondong yang amat mencintainya itu. Sampai kepikiran lalu menelpon Sekyun malam-malam, tapi nggak ada yang mengangkat. Akhirnya datang ke rumah Sekyun, langsung memeluk dan mendekap Sekyun dengan erat. Begitu pula demikian, Sekyun yang menangis terseduh-seduh, gak rela ditinggalkan Inge karena cinta Sekyun yang teramat dalam. Hingga pada akhirnya, Inge kepikiran terus terhadap Sekyun yang baik dan penuh cinta kepadanya. Hingga akhirnya, Inge mulai membiarkan dorongan tubuhnya untuk mengabulkan kecupan yang diminta Sekyun selama ini. Dan Inge pun akhirnya merasa menjadi wanita sejati dan cerita pun tamat. Nah guys, akhirnya Inge pasrah melanjutkan hidup sebagai cewek yang dicintai oleh Sekyun. Bila kalian punya ide atau opsi lain di cerita berikutnya, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Bye.